guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Amanda Zaratushita, NIM 2110202021 dari kelas PA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebanyak 8 materi atau 8 pokok bahasan, di mana tugas tersebut untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Husna. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai hakikat pengelolaan dan pembelajaran. Nah, materi ini terbagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dari pengelolaan pembelajaran, dan yang kedua yaitu hakikat pengelolaan pembelajaran. Nah, langsung saja masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada manajemen, mengatur, mengendalikan, atau aktivitas-aktivitas serupa terhadap pembelajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan juga prinsip-prinsip pembelajaran dengan tujuan agar pelajaran dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran ini mempunyai 3 indikator penting. Indikator yang pertama yaitu adalah pengelolaan. Pengelolaan sendiri yaitu kegiatan untuk mengatur, merinci, dan juga mengendalikan. Indikator yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dapat dilakukan di dalam kelas. Contoh pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu adalah merangsang siswa-siswi untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan juga indikator yang ketiga yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengusahakan dan juga mengupayakan dan juga memastikan pembelajaran tersebut sudah sesuai. Contohnya seperti mengevaluasi atau soal tes lanjutan berkala. Kemudian yaitu pembahasan yang kedua mengenai hakikat dari pengelolaan pembelajaran. Hakikat pengelolaan pembelajaran sangat identik dengan adanya tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan juga merinci dan menyimpan dokumen-dokumen agar pembelajaran lebih mudah, lebih efektif, sehingga ketika kemudian hari memerlukan dokumen pembelajaran dan seorang guru sudah dapat merencanakannya dengan baik. Hal tersebut juga akan memudahkan tujuannya proses pembelajaran tercapai dengan efektif dan juga efisien. Nah, itulah dia materi yang pertama mengenai hakikat pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri menurut Milan Rianto yaitu adalah sebuah cara pandang yang memudahkan seorang guru untuk mengelola siswa-siswinya dalam kemudahan belajarnya. Selain itu, pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang atau tolak ukur dalam tercapainya suatu proses pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu student-centered approach atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan yang kedua teacher-centered approach atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu siswanya yang lebih aktif. Namun, perbedaannya dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana gurunya yang lebih aktif, seperti contohnya pendekatan konstruktivisme. Nah, kemudian ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, pendekatan konsep. Yang keempat, pendekatan proses. Dan yang kelima, pendekatan deduktif-induktif. Selanjutnya ada macam-macam dari jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan individual, di mana guru tersebut mendekatkan diri dengan siswa secara satu persatu atau siswa per siswa. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kelompok, di mana guru akan membina rasa sosial dari siswa tersebut dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Yang keempat, pendekatan kontekstual, dan juga yang kelima pendekatan keagamaan. Nah, pendekatan keagamaan ini lebih mengacu pada nilai-nilai religi pada siswa. Kemudian yaitu fungsi dan juga tujuan dari pendekatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pastinya pendekatan pembelajaran memiliki fungsi dan tujuan agar pembelajaran tersebut lebih mudah dicapai karena terbinanya rasa
pendekatan dengan siswa dan juga guru, sehingga siswa akan lebih memiliki rasa percaya dengan guru tersebut dan juga proses pembelajaran akan lebih nyaman. Baiklah, itu dia materi yang kedua mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cara, jalan, serangkaian, model, atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang pendidik untuk memotivasi peserta didik agar pembelajaran lebih mudah diterima oleh peserta didik. Nah, ada beberapa hal nih yang mempengaruhi tercapainya sebuah metode pembelajaran dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu adalah peserta didik. Peserta didik sangat berpengaruh terhadap metode apa yang mau dipakai. Yang kedua yaitu guru atau pendidik. Guru mempunyai peran penting dalam menentukan sebuah metode apa yang akan dipakai untuk pengelolaan kelasnya atau untuk kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah fasilitas. Nah, fasilitas juga sangat mempengaruhi karena apabila fasilitasnya tidak terpenuhi, maka juga akan menentukan metode mana yang akan diambil. Dan yang kelima adalah situasi. Nah, situasi juga sangat menentukan seperti pengalokasian waktu. Nah, kemudian kedudukan metode pembelajaran itu sendiri. Metode pembelajaran sendiri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam tercapainya suatu proses pembelajaran. Kedudukannya yang pertama yaitu untuk memberikan motivasi kepada siswa agar siswa dapat lebih semangat untuk belajar, sehingga apabila metode yang dipakai sesuai dengan apa yang siswa mau dengan tujuan pembelajarannya, maka pembelajaran tersebut akan lebih mudah diterima oleh siswa dan juga akan lebih mudah diserap, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu sebagai alat pencapai tujuan. Tentunya metode pembelajaran adalah suatu strategi agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dan juga kedudukan yang ketiga yaitu sebagai strategi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran digunakan sebagai alat atau cara agar pembelajaran tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan juga yang tepat, sehingga proses pembelajaran yang diterima oleh peserta didik dapat memunculkan hubungan timbal balik atau feedback kepada pendidik. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa metode pembelajaran. Nah, metode yang pertama yaitu adalah metode ceramah. Contohnya seperti guru memberikan penjelasan kepada siswa. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, seperti sering dilakukan, guru akan membuat kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga yaitu metode kolaboratif. Nah, namun di era yang semakin canggih ini ada banyak sekali metode pembelajaran yang baru dan juga modern, seperti contohnya student centered learning, di mana pembelajaran tersebut berpusat pada siswa. Jadi siswa yang lebih mencari tahu dan juga mengeksplor banyak materi. Yang kedua ada contohnya teacher centered learning, kemudian ada permainan jigsaw dan juga role play, di mana siswa-siswa tersebut akan mengambil peran. Kemudian ada juga metode e-learning, program based learning, project based learning, dan juga problem based learning, di mana metode-metode modern tersebut akan lebih mempermudah guru dalam mencapai tujuan belajar, dan juga siswa akan lebih semangat dengan adanya metode-metode yang semakin kolaboratif dan juga inovatif. Baiklah, itulah dia materi yang ketiga mengenai metode-metode pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat mengenai teknik pembelajaran. Nah, teknik sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, sedangkan teknik pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Teknik pembelajaran sendiri bertujuan agar memudahkan guru dan juga peserta didik untuk membina hubungan dan juga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, adapun macam-macam teknik pembelajaran, yang pertama yaitu teknik diskusi. Teknik diskusi dibagi menjadi dua, diskusi formal dan juga informal, di mana siswa akan dibagi kelompok-kelompok kecil oleh guru guna untuk membangun interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik
pengamatan dan juga simulasi atau discovery learning. Teknik ini siswa diminta untuk mengamati dan juga merancang hasil dari pengamatannya akan ditarik kesimpulan oleh guru, dan proses ini juga memerlukan simulasi secara langsung oleh siswa. Kemudian teknik yang ketiga yaitu inquiry. Teknik inquiry ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di depan kelas, di mana guru akan memberikan suatu masalah yang akan diteliti oleh siswa. Masalah tersebut akan diberikan dan siswa tersebut akan memberikan hasil laporannya kepada guru. Kemudian teknik yang keempat yaitu adalah teknik karya wisata. Teknik ini sangat digemari oleh siswa, atau teknik yang kerap kali disebut dengan field trip, di mana kegiatannya berupa pembelajaran di outdoor atau di luar kelas. Siswa akan mengamati objek secara langsung. Dan kemudian siswa akan diminta hasil amatannya dalam bentuk laporan. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah teknik problem solving atau penyelesaian masalah. Teknik ini, siswa akan diminta untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan diberikan oleh guru. Hal tersebut agar siswa dapat menyelesaikan masalahnya di kemudian hari. Teknik ini dapat dilaksanakan secara individual atau kelompok. Siswa akan diminta untuk memecahkan suatu masalah. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik eksperimen atau teknik uji coba, di mana teknik tersebut akan melibatkan siswa aktif secara langsung terhadap menguji coba suatu pembelajaran. Contohnya teknik uji coba gunung berapi. Nah, itulah dia materi yang keempat mengenai teknik-teknik pembelajaran. Selanjutnya yaitu masuk kepada materi yang kelima mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar mengajar. Nah, faktor-faktor ini terdiri menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan bahas satu persatu mengenai faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor ini bersentuhan dengan jasmani dan juga rohani atau fisik dan juga psikis siswa itu. Nah, contoh langsung dari faktor internal ini adalah kesehatan. Kesehatan tersebut berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada faktor motivasi belajar, kemudian ada faktor minat belajar, yang selanjutnya adalah faktor bakat dan juga faktor intelijensi. Faktor-faktor inilah yang berasal dari dalam diri siswa itu. Faktor ini mempengaruhi secara langsung minat dan juga motivasi belajar, apakah siswa tersebut mampu memilih pembelajaran apa yang ia mau. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini bersentuhan langsung dengan lingkungan diri siswa atau faktor dari luar yang bukan dari diri siswa itu sendiri. Faktor eksternal ini contohnya adalah pola asuh pendidikan orang tua. Nah, jadi pendidikan orang tua itu juga berpengaruh kepada proses belajar siswa. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan terdekat dari siswa itu seperti lingkungan rumah dan juga lingkungan ia bermain. Kemudian faktor eksternal yang ketiga yaitu adalah sekolah, pengaruh dari teman-teman contohnya atau juga dari guru dan peserta didik lainnya. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah masyarakat. Nah, faktor ini juga berpengaruh besar terhadap belajar mengajar siswa. Jadi, bagaimana masyarakat itu memperlakukan siswa dan juga bagaimana siswa memandang masyarakat akan mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan juga mengajar. Kemudian selain kedua faktor tadi ada juga tambahan faktor yang berpengaruh pada siswa itu, seperti contohnya approach to learning. Contohnya seperti motivasi belajar, kemudian metode belajar yang digunakan oleh siswa, teknik belajar, dan juga cara belajar siswa. Nah, cara belajar atau metode ini juga berpengaruh langsung pada siswa. Contoh-contoh cara belajar siswa itu ada 4. Yang pertama, cara belajar secara visual atau langsung melihat ya. Yang kedua, cara belajar yaitu audio dengan cara mendengar. Yang ketiga, audio visual yang menggabungkan antara melihat dan juga mendengar. Dan yang terakhir yaitu kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak atau dengan cara tidak diam. Itulah dia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan mengajar.
Selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu mengenai pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Nah, secara pengertiannya, strategi pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajar agar pembelajaran dapat diterima lebih mudah. Nah, strategi pembelajaran ini ada sangat banyak dan juga bermacam-macam. Strategi contohnya yang pertama adalah strategi problem based learning atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu strategi active learning atau pembelajaran secara aktif, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang strategi yang ketiga yaitu collaborative learning atau pembelajaran secara kolaborasi. Kemudian strategi yang keempat itu teknologi based learning atau pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian strategi yang keenam yaitu strategi inquiry. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi question student have, di mana peserta didik akan diminta untuk menuliskan jawaban yang telah diberikan oleh guru. Nah, kemudian adapun pengembangan dari strategi pembelajaran terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan perencanaan strategi pembelajaran, yang dimana strategi itu akan direncanakan apa yang akan digunakan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu implementasi strategi pembelajaran, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan pelaksanaan dari strategi belajar. Dan juga tahapan yang ketiga yaitu evaluasi strategi pembelajaran, di mana kegiatan evaluasi ini berguna untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam proses penggunaan strategi pembelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat dari strategi pembelajaran itu sendiri. Ada 2 manfaat, yaitu manfaat bagi siswa. Siswa akan memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga berbeda dengan teman-temannya. Dan juga manfaat bagi guru, yaitu guru akan lebih mudah dalam pengelolaan perencanaan di dalam kelas. Baiklah, itulah dia materi yang ke-6. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang ke-7. Kemudian materi yang ke-7 yaitu variasi mengajar dalam pembelajaran. Nah, variasi sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah perubahan dalam cara mengajar oleh guru yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan juga menghindari rasa kebosanan atau kejenuhan terhadap peserta didik. Nah, tujuan dan juga manfaat dari adanya variasi mengajar yang pertama yaitu adalah agar mendapatkan interaksi dari siswa. Yang kedua yaitu sebagai guru, kita dapat melibatkan siswa agar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menanggapi rasa ingin tahu dari siswa tersebut. Dan tujuan yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat melayani berbagai macam pola belajar dan juga karakteristik siswa yang berbeda-beda. Adapun prinsip-prinsip dalam variasi mengajar, yang pertama yaitu variasi belajar harus menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, variasi mengajar harus nyambung atau berkesinambungan. Yang ketiga, variasi belajar harus mampu tidak kaku atau luas. Dan prinsip yang keempat yaitu variasi belajar harus terstruktur atau terukur. Nah, kemudian ada pula komponen-komponen yang dimiliki dalam variasi belajar. Ada 3 komponen penting dan komponen utama. Yang pertama yaitu komponen variasi dalam gaya belajar atau gaya mengajar, seperti gaya mengajar secara audio dalam bentuk suara, kemudian pengamatan, dan juga visual dalam bentuk penglihatan atau gambar-gambar. Yang kedua adalah komponen variasi media, tentang media dan metode pembelajaran apa yang akan digunakan dalam proses mengajar. Serta komponen yang ketiga yaitu komponen interaksi dan juga aktivitas belajar yang akan dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Itulah dia materi yang ke-7. Selanjutnya materi yang terakhir atau materi yang ke-8. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8 sekaligus materi pembahasan yang terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengelolaan kelas. Sebagai tenaga yang profesional, seorang guru dituntut untuk mampu mengelola kelas dengan baik.
Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh oleh guru untuk menciptakan lingkungan kelas atau suasana kelas yang kondusif dan juga tertib dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, secara umum tujuan dari adanya pengelolaan kelas ini yaitu untuk mampu menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan juga tertib sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran yang diterima. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang diberikan dapat tercapai seperti contohnya emosional dan juga interaksi. Kemudian pengelolaan kelas mempunyai 11 prinsip utama yang sangat menentukan apakah pengelolaan kelas tersebut dapat berhasil. Yang pertama yaitu kehangatan atau antusiasme, yang kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat kelulusan, yang kelima penekanan pada hal-hal positif, yang keenam penanaman nilai disiplin, yang ketujuh optimisme, yang kedelapan stabilitas ekonomi, yang ke-9 kesederhanaan, yang ke-10 adil, dan yang ke-11 humoris. Ke-11 prinsip ini harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik dalam mencapai pengelolaan kelas yang baik. Adapun faktor-faktor yang mampu mengaruhi dalam pengelolaan kelas, yang ada 3 faktor. Yang pertama, faktor dari individunya tersebut, faktor dari seorang guru tersebut, atau faktor internal. Yang kedua yaitu faktor sosio-emosional. Faktor ini melibatkan emosi dan juga lingkungan sosial oleh peserta didik dan juga pendidik. Dan juga faktor yang tiga yaitu faktor organisasional. Bagaimana guru mampu mengorganisasikan dan juga merencanakan pengelolaan di dalam kelas. Itulah dia tadi materi ke-8 tentang pengelolaan kelas, sekaligus materi yang terakhir pada kesempatan hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.